Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, kelas A ya ini dari mata kuliah perpindahan panas konveksi dan alat nukar kalor. Hari ini kita masuk pertemuan ke-7 ya, tidak terasa kita sudah hampir sampai 50% dari total pertemuan kita yang direncanakan ada 16 kali pertemuan. Nah, pada hari ini kita akan masuk pada materi flow cross cylinders and spares atau aliran menyilang pada silinder ya dan spares atau bola gitu. Jadi bagaimana fenomena perpindahan panas yang terjadi ketika sebuah atau suatu fluida ya, suatu fluida mengalir melalui sebuah silinder. Silinder itu bisa jadi seperti kayak pipa yang panjang gitu, dia menyilang, mengalir secara menyilang, jadi menabrak. Gitu. Misalnya pada suatu radiator itu kan ada kayak cupnya ya, ada tabung-tabungnya itu. Nah, di satu tabung itu seperti apa kalau dilalui oleh fluida? Pertukaran perpindahan kalornya seperti apa? Kemudian nanti setelah paruh pertemuan ini, itu kalau banyak tabung, jadi susunan tabung itu seperti apa? Jadi tabungnya atau pipanya tidak hanya satu, tapi ada banyak tabung, seperti radiator tadi itu atau oil cooler ya, itu bisa jadi juga. Nah, itu dilalui oleh suatu fluida. Terus bagaimana fenomenanya? Bagaimana temperatur fluidanya ketika masuk dan keluar dari tabung, kemudian bagaimana temperatur dari fluida pendinginnya ketika dia masuk dan keluar melewati tabung itu. Ya. Jadi sekali lagi di sini masih berlaku hukum kekekalan energi, di mana energi yang dibuang oleh fluida yang didinginkan itu harus sama dengan energi, dalam hal ini energi kalor ya, yang dibawa oleh fluida pendingin. Gitu. Konsepnya seperti itu. Baik. Kita lihat fenomena gambar 68 ini. Ini adalah suatu silinder ya, suatu silinder. Ini bisa sebuah pipa gitu yang kita lihat penampangnya secara melintang. Jadi kelihatan tampaknya ini ya, gambarnya ini dia berupa lingkaran, kemudian ada aliran fluida dari samping. Nah, kemudian fluida itu mengalir melewati pipa ini seperti ini fenomenanya. Ya. Nah, ketika fluida melewati pipa ini, ya, secara melintang ini, secara cross flow ini, di sini terlihat ada bagian-bagian yang tidak terjadi perubahan panas secara konveksi. Ya. Misalnya di mana? Misalnya pada titik di depan ini, di sini, tepat di depan penampang ini. Di sini terjadi kecepatan fluidanya itu 0 di sini nih, tepat di depannya ini ya. Nah, ini kita sebut dengan titik stagnasi, atau kalau Anda baca di buku-buku dikenal dengan stagnation point di sini. Nah, kemudian fenomena selanjutnya apa? Dari depan mungkin dia mengalir secara laminar, kemudian dia naik, kemudian di belakang di sini dia terjadi aliran-aliran turbulen seperti ini. Ya. Nah, kenapa terjadi turbulen seperti ini? Ya, sekali lagi kalau kita ingat rumus dari angka Reynolds ya, bahwa rho kali V kali D per mu ya. Di sana ada variabel V. V itu adalah kecepatan aliran fluida ya. Itu ketika dia di belakang sini dia akan meningkat dengan kuat sekali, sehingga terjadi adanya kenaikan bilangan Reynolds dan tercapailah angka Reynolds tertentu yang memenuhi syarat untuk terjadi klasifikasi aliran turbulen. Ini bisa jadi contohnya kalau dalam keseharian
teman-teman jalan dengan santai, misalnya keluar dari lobi gedung F misalnya. Teman-teman jalan dengan santai, di sana ada tangga, anak tangga ya, sambil membaca HP, melihat HP misalnya. Anda tidak tahu ada tangga di situ. Kemudian Anda melangkah dan Anda jatuh terjerembab, Anda jatuh terguling-guling. Nah, kenapa Anda terguling? Ya karena kecepatanmu pada saat jatuh itu tidak bisa ditolerir lagi oleh tubuh Anda, sehingga Anda bisa terguling. Nah, ini pun terjadi pada fluida seperti ini juga. Ya, jadi meskipun tidak similar, tapi itu bisa kita gunakan untuk menganalogikan. Kenapa kok kalau Anda mengamati aliran air ya di sungai, itu di belakang batu biasanya ada pusaran-pusaran air. Nah, pusaran air itu bisa kita analogikan, itu mirip Anda yang tadi berjalan, tidak melihat ada anak tangga, dan Anda jatuh terguling-guling seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari gambar 68 ini, ya, di awal di sini kan dia terjadi terjadi masih laminar ya. Kemudian ada separation point, ada titik kritis di sini, di mana ini dipengaruhi oleh adanya gesekan pada permukaan permukaan silinder ini. Ya, kita tentu masih ingat ya, tepat di permukaan itu nilainya adalah 0 kecepatannya, semakin ke atas semakin mendekati kecepatan tak terhingganya, kecepatan normalnya. Nah, faktor gesekan ini yang membuat adanya kecepatan yang berbalik arah, seperti yang gambar di sebelah kanan ini. Dan ketika dia sudah tercapai kecepatan sama antara kecepatan yang ke kanan dan yang ke kiri ini, maka fluida terjadilah lingkaran-lingkaran. Terjadilah aliran-aliran turbulen. Gitu. Ya, jadi mirip seperti Anda berlari, kemudian Anda oleh teman Anda di-tackling kaki Anda, dijegal. Yang terjadi apa? Anda akan terguling. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi karena adanya gaya gesek, adanya friction force pada permukaan dari silinder ini. Nah, kemudian kita bisa melihat kalau mau menganalisa ini sama seperti kasus-kasus kemarin ya. Kalau kita menganalisa perpindahan panas konveksi, itu teman-teman harus bisa mencari ini fenomenanya apa, ya. Fenomenanya yang terjadi itu apa? Berapa kecepatan anu fluidanya? Berapa angka Reynolds-nya? Nah, angka Reynolds ini bisa digunakan untuk menentukan klasifikasi aliran, dan akhirnya ketika klasifikasi aliran diperoleh turbulen, laminar atau transisi, itu bisa digunakan untuk memilih rumusan angka Nusselt-nya. Ya, sekali lagi, langkah pertama Anda harus tahu klasifikasi aliran. Langkah kedua Anda memilih rumusan Nusselt-nya. Nah, ketika Anda sudah tahu rumusan angka Nusselt-nya, Anda bisa menghitung berapa besarnya angka Nusselt. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah Anda mencari berapa nilai dari perpindahan panas konveksinya atau nilai dari H. Sebenarnya rumus umumnya kan Nusselt itu sama dengan H dikalikan D dibagi dengan K ya. Untuk nilai D itu diketahui dari properties soalnya, diketahui semua. Untuk K itu diketahui dari tabel ya. Jadi saya harapkan Anda familiar semua untuk membaca tabel properties fluida. Gitu. Nah, di sini ini adalah persamaan umum ya untuk menghitung perbedaan panas rata-ratanya, persamaan 617 ini. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah bahwa semua properti yang kita gunakan, ya, properti fluidanya, sifat-sifat fluida yang kita gunakan, itu kita melihat dari kondisi kita sebut dengan kondisi suhu film. Ya, suhu film itu adalah suhu rata-ratanya.
Jadi T1 plus T2 dibagi 2. Itu yang kita sebut dengan TF-nya. Gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini ada C dan N ya. Ada konstanta C dan N. Ini kita bisa lihat dari tabel 2. Di tabel 2 itu yang ini nilai C dan N-nya. Nah, nilai C dan N ini sangat tergantung oleh besarnya angka Reynolds. Ini. Ya, sangat dipengaruhi oleh besarnya angka Reynolds. Jadi teman-teman sekali lagi langkah pertama harus menghitung berapa nilai bilangan Reynolds-nya. Nah. Kemudian kita lihat lagi untuk persamaan 6-18 misalnya. Di sini, ini diproposkan oleh Van. Ini koefisien perpindahan kalor dari zat cair ke silinder dalam aliran silang. Ini berlaku kalau ya, atau valid jika angka Reynolds-nya itu antara 10 pangkat minus 1 sampai 10 pangkat 5. Jadi kalau kasusnya ini angka Reynolds-nya antara 10 pangkat minus 1 sampai 10 pangkat 5, kemudian tidak ada turbulensi di sana, ya artinya ya, aliran menyilang itu, maka Anda bisa menggunakan rumusan 6-18 ini. Jadi intinya itu sama, semua rumusan itu seperti itu semua. Ya, jadi Anda bisa memilih rumus angka Nusselt yang paling tepat dengan kasus yang Anda hadapi itu yang mana. Gitu. Jadi sekali lagi Anda harus memahami ya, semua rumus-rumus ini berlaku untuk kondisi seperti apa. Gitu. Intinya apa? Intinya adalah tingkat kepresisian dari rumus itu. Jadi semakin rumit suatu rumusan, suatu persamaan, maka nilainya akan semakin presisi. Sekarang coba kita lihat ya suatu contoh, misalnya contoh 67. Misalnya kita lihat ini, udara pada 1 atmosfer dan 35 derajat Celcius ya, mengalir melalui suatu silinder dengan diameter 5 cm pada kecepatan 50 meter per sekon. Kemudian temperatur dari silinder itu dijaga pada 150 derajat Celcius. Anda diminta untuk menghitung rugi kalor per satuan panjang silinder. Gitu. Nah, dari soal itu kita tahu ya, suhu silindernya dijaga pada 150 derajat Celcius. Kemudian temperatur udara masuknya 35. Sehingga kita bisa mencari nilai TF-nya berapa. Ya, sekali lagi caranya adalah suhu dinding ditambah dengan suhu udara masuknya dibagi 2. Ketemulah 92,5 derajat Celcius. Nah, dari nilai TF ini kita gunakan untuk melihat propertinya dari tabel 62. Misalnya ada rho, mu, k, Prandtl, ya, kita cari semua angka-angka itu. Nah, kemudian untuk rumusannya di sini kita menggunakan rumusan 6-17 tadi ya, kalau nggak salah ya ini ya. Maka Anda bisa memilih nilai C dan nilai N-nya dari tabel yang tadi sudah saya tunjukkan di depan tadi. Sehingga nilai C-nya di sini dipilih 0,0266 dan N-nya 0,805.
ya. Sehingga dari persamaan 6, 17 tadi Anda sudah mendapatkan suatu persamaan Nusselt ya, dimasukkan semua. Ketemulah angka Nusseltnya adalah 275,1. Ini angka Nusseltnya. Nah, dari angka Nusselt ini teman-teman bisa mencari nilai H, koefisien perbedaan panas konveksinya berapa. Nah, hanya ketemu 171,7 watt per meter kuadrat derajat Celcius. Sehingga dari sini kita bisa menghitung ya berapa perbedaan kalor per panjangnya. Kalau secara umum kan Q kan H dikali A dikalikan delta T ya. Nah, A-nya itu kan 2pi kali L karena suatu pipa ya itu luasnya berapa ya, keliling pipa dikalikan dengan panjangnya. Nah, karena tadi pertanyaannya adalah berapa perpindahan kalor per satuan panjang, maka L-nya kita pindah ke kiri sehingga rumusnya menjadi Q per L sama dengan H dikali A, A-nya di sini ada 2 kali D ya, dikalikan delta T-nya. Delta T-nya adalah TW minus T tak hingga. Sehingga ketemulah nilai perpindahan kalor per satuan panjangnya sebesar 3.100 watt per meter. Gitu. Ini contoh yang kedua. Bisa Anda pelajari sendiri ya, kira-kira seperti itu. Ini contoh yang ketiga. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana kalau tabungnya itu tidak hanya satu, tapi ada beberapa tabung. Maka di 64 ini diberi judul Flow Across Tube Banks. Jadi aliran yang melalui susunan tabung yang banyak gitu. Misalnya pada oil cooler atau pada radiator. Itu seperti apa fenomenanya? Nah, rumusannya sama seperti rumusan 617 tadi ya. 617 tadi. Permasalahannya adalah bagaimana kita menentukan nilai C dan N-nya. Nah, nilai C dan N itu sudah disajikan pada tabel 64 ini. Ya, sudah ada, Anda tinggal memilih. Misalnya kalau SN per D-nya itu 1,25, kemudian SP per D-nya itu 1,25. Maka nilai C-nya Anda pilih 0,386 dan N-nya adalah 0,592. Ya, seperti itu ya. Nah, mungkin sampai di sini teman-teman masih bingung apa itu SN dan SP. Kalau D tahu ya, D adalah diameter dari tube-nya itu, dari pipanya itu. Nah, SN-nya itu adalah ini, Mas. SN itu jarak ya, jarak antar sumbu dua pipa itu pada arah vertikal. Jadi pada arah tegak lurus dengan aliran fluida. Ini adalah aliran fluidanya dari sebelah kiri ya. Maka SN-nya itu yang vertikal. Jaraknya ya, jarak antar dua titik sumbu. Kemudian SP-nya itu yang jarak secara horizontal dalam hal ini atau jarak yang searah dengan arah aliran fluida itu adalah SP-nya. Kemudian D adalah diameter dari masing-masing ini. Jadi ingat diameternya harus sama semua ya, nggak boleh nanti ada pertanyaan, Pak ini kalau diameter pipanya beda-beda gimana? Itu tidak bisa kita analisa dengan cara ini. Ya. Jadi pada kasus ini semua pipanya ini memiliki ukuran yang seragam, baik panjang maupun diameternya. Misalnya apa? Misalnya pada radiator. Kan sama semua itu. Kalau tidak percaya silahkan Anda lihat suatu oil cooler atau radiator, saya garansi ukurannya, pipa-pipanya itu pasti sama semua. Gitu ya. Nah, kemudian jenis aliran sendiri itu ada dua, yaitu stager dan inline. Yang gambar A, yang sebelah kiri ini yang inline, sejajar ya, pipanya sejajar. Kemudian yang B ini pipanya yang stager atau menyilang, seperti ini. Ya,
Jadi teman-teman nanti tolong Anda teliti dalam memilih nilai C dan N-nya itu inline atau menyilang atau stager. Ya, di tabel sudah ada semua, tinggal teman-teman harus teliti dalam memilih. Nah, kemudian kalau jumlah barisnya, ya jumlah barisnya itu 1 sampai 10 apakah berbeda? Nah, tadi di rumus tadi, di sini ada faktor N ya. Ada faktor N rasionya. Nanti dimasukkan di depan, sehingga teman-teman bisa memilih. Kalau barisnya 2 misalnya, untuk stager, maka nilai N-nya itu adalah 0,75. Kalau inline 0,8. Gitu ya. Kalau 10 baris, maka nilainya rasionya atau N-nya adalah 1, baik untuk stager maupun inline. Nah, kemudian kita bisa melihat ketika fluida melalui rangkaian pipa seperti ini, nah tentu ada kecepatan maksimum ya. Nah, di mana itu kecepatan maksimum terjadi di antara dua pipa ini, di sini ini. Ya, di antara dua pipa ini di sini terjadi kecepatan maksimum. Sehingga kita bisa merumuskan U max-nya itu sama dengan U tak hingga, U awal ya, U kecepatan awal dikalikan dengan Sn per 2 dibagi Sn per 2 kuadrat ditambah Sp kuadrat pangkat setengah dikurangi dengan D. Ini adalah kecepatan fluida maksimumnya di situ. Kemudian berapa pressure drop-nya? Nah, bisa Anda lihat di persamaan 631 ini. Ini adalah persamaan penurunan tekanannya dari fluida itu. Ya. Kemudian kita lihat di persamaan 634. 634 ini persamaan yang disuggest oleh ilmuwan yang bernama Zhukauskas. Ini dia memberikan untuk analisa jika rentang angka Reynolds yang lebih luas lagi, gitu ya. Persamaannya adalah ini. W ini di sini Anda lihat persamaan 634-nya ada perantal per perantal W ya. W-nya ini adalah perantal pada permukaan pipa, pada wall-nya. Gitu. Jadi Anda jangan bingung kalau ada W itu apa. W itu pada dindingnya, wall-nya. Kemudian ini tabel 66, ini adalah C dan N-nya ya pada inline maupun stager. Anda tinggal memilih di sini. Nah, kemudian untuk jika barisnya sampai 20 seperti apa angka apa N-nya itu, karena di sini tadi ada N ya di rumus tadi ya. Seperti apa faktor rasionya seperti apa. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang pertama. Kita lihat saja contoh 610. Nah, di sini diketahui atau dari soal ini ya, udara ya atau air at 1 atm and 10 degrees Celsius flows across a bank of tubes 15 rows high and 5 rows deep at a velocity of 7 meters per second measured at a point in the flow before the air enters the tube bank. The surface of the tubes are maintained at 65 degrees Celsius. The diameter of the tubes is 1 inch. They arranged in line manner so that the spacing in both the normal and parallel directions
to the flows is 1.5 inch. Calculate the total heat transfer per unit length for the tube banks and the exit air temperature. Nah, jadi dari soal ini kita bisa melihat ya bahwa parameter-parameter yang Anda butuhkan itu sudah diketahui semua ya dari soal itu. Nanti tinggal Anda mencari propertiesnya, fluidanya apa. Di sini kebetulan fluidanya adalah udara ya, air ya. Nah, udara. Anda bisa lihat dari tabel propertiesnya berapa. Anda diminta mengkalkulasi, menghitung berapa total heat transfer perpindahan panasnya per satuan panjang dari tube bank-nya itu, dari tabung itu. Ya. Jadi langkah pertama solusinya adalah Anda harus mencari dulu nilai SP per D-nya dan SN per D-nya. Ya, dimana ini kan tadi kan dibutuhkan ya dari penjelasan saya di depan tadi. Langkah pertama, kalau rangkuman tabung, Anda harus mencari SP per D dan SN per D-nya. Sehingga dari nilai kedua itu Anda bisa dari tabel mendapatkan nilai C dan N-nya. Nah, C-nya diketahui adalah 0,278 dan N-nya 0,620 ya. Nah, kemudian Anda bisa mencari propertiesnya dari nilai TW ditambah theta hingga per 2 senilai 37,5 derajat Celcius atau 310,5 Kelvin ya. Hati-hati nanti di tabel itu menggunakan satuan apa? Ya, kalau Kelvin tentunya Anda harus menambahkan dengan 270. Sehingga Anda tahu nilai Rho, mu, K, Cp, dan perantalnya ya. Kemudian Anda bisa mencari nilai Umax-nya berapa, kecepatan maksimumnya yang melewati rangkuman tabung itu. Di sini dihitung ketemulah 21 meter per sekon ya, di mana Umax itu kan U tak hingga U di awal ya sebelum masuk ke tabung ya, dikalikan Sn per Sn minus D seperti yang saya jelaskan tadi. Kecepatan maksimum terjadi pada celah di antara dua tabung sehingga dikalikan dengan Sn per Sn minus D. Nah, sehingga Anda bisa mencari nilai Re max-nya, angka Reynolds maksimumnya. Re max sama dengan Rho kalikan dengan U max dikalikan dengan D per mu. Ketemulah sebesar 32.020. Nah, ketemu sebesar ini ya. Sehingga Anda bisa menggunakan persamaan 617 ini dimasukkan angka-angka tadi, Re-nya dimasukkan ya, perantal dimasukkan, nilai N, C-nya Anda masukkan semua. Anda bisa menghitung berapa angka Nusseltnya sebesar 153,8. Nah, ketika ketemu angka Nusseltnya, Anda bisa mencari nilai H, di mana rumus dasar, ya sekali lagi rumus dasar, rumus umum dari angka Nusselt adalah NU sama dengan H dikalikan dengan D per KF ya. Nah, ketika NU-nya sudah diketahui, Anda bisa menghitung nilai H. Karena nilai D, diameter, dan nilai K sudah diketahui di awal tadi. Nah, hanya ketemu 164 watt per meter kuadrat derajat Celcius. Kemudian kita cari nilai A. Hanya sama adalah jumlah pipa atau N dikalikan dengan keliling pipa dikalikan dengan panjangnya. Nah, karena pertanyaan adalah per satu satuan panjang, maka panjangnya saya beri angka 1 di sini. Ya, jadi N kali 2pi kali 1 karena per satu satuan panjang. Atau Anda juga bisa tadi yang seperti contoh pertama tadi. L-nya Anda pindah ke kiri sehingga nanti Q per L itu juga bisa. Jadi silahkan Anda mau menggunakan cara yang mana. Kalau di kasus ini, di sini diberikan contoh L-nya diberi angka 1 karena satu satuan panjang. Sehingga A-nya ketemu di sini 5,985 meter kuadrat per meter ya. Meter kuadrat per meter karena luas per satuan panjang. Itu ya, jangan bingung ya teman-teman ya.
ada satuan meter kuadrat per meter ya. Ini artinya adalah luas dari bidang menukar kalor per satuan panjang, itu artinya. Sehingga kita bisa memasukkan ya di sini nilai Q sama dengan H kali A kali TW minus T tak hingga. Ini dari sisi perbedaan kalornya. Kemudian dari sisi fluida yang di bawahnya adalah M dot kali CP kali T2 min T1. Ini jadi yang sebelah kiri adalah kalor yang berpindah secara konveksi. Nah, yang sebelah kanan ini adalah kalor yang diserap oleh fluida. Sekali lagi, kalor yang dipindah secara konveksi, yang sebelah kiri, ini harus sama dengan kalor yang dibawa oleh fluida, yang sebelah kanan ini. Konsepnya dasarnya seperti itu. Sehingga kalau kita samakan seperti ini, kita masukkan semua nilai-nilainya, kita bisa mendapatkan nilai fluida, temperatur fluida keluarnya berapa. Nah, kita tahu ya, sebesar 19,08 derajat Celcius hasilnya di sini. Di mana tadi temperatur masuknya berapa? Nah, kita bisa lihat dari gambar tadi, temperatur masuknya adalah 10 derajat Celcius tadi udaranya ya. Ketika masuk di tabung 10 derajat, ketika keluar dia temperaturnya sekarang menjadi 19,08 derajat Celcius. Jadi terjadi peningkatan temperatur ya. Nah, kenapa kok bisa meningkat temperaturnya? Ya, karena dia menyerap kalor dari susunan tabung itu. Terus Q per L-nya berapa? Ya, tinggal Anda hitung aja. Dimasukkan semua, ketemulah 45,6 kW per meter. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan saya untuk aliran dalam melewati sebuah pipa, kemudian melewati sebuah bola, dan bagaimana kalau melewati suatu rangkunan tabung. Kira-kira seperti itu ya. Untuk selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.